Pernah nggak sih kebayang hidup di zaman era Jepang lama, tapi di malam hari bukan cuma nyamuk yang harus kamu takutin, melainkan iblis sungguhan yang bisa tiba-tiba muncul dan makan manusia. Nah, itulah dunia dari Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba. Di video kali ini, Minko bakalan bahas semesta ceritanya secara lengkap dari karakter, organisasi, sistem kekuatan, sampai perjalanan epik Tanjiro dan kawan-kawan. Duduk santai, ambil cemilan karena ini bakal lumayan lama. Yuk, langsung kita bahas aja. Dunia Demon Slayer berlatar di era Taisho Jepang sekitar awal abad ke-20. Era ini sebenarnya masa transisi dari zaman tradisional ke modern. Jadi di satu sisi masih ada orang pakai kimono dan rumah kayu, tapi di sisi lain udah mulai ada listrik, lampu jalan, bahkan kereta api. Kalau teman-teman ingat, di beberapa cuplikan animenya memang udah mulai ada mobil, lampu, dan bahkan kereta api di Arc Mugen Train. Yang keren dari anime itu adalah visualnya yang wah banget. Suasana malam dengan lentera, jalanan kota kecil yang sepi, dan pedesaan bersalju. Tapi di balik keindahannya ada ancaman tersembunyi, yaitu iblis yang makan manusia. Karena itulah meskipun masyarakatnya kelihatan hidup normal, ada ketakutan yang gak kelihatan. Apalagi waktu malam hari tiba. Orang-orang pada tutup pintu rapat-rapat dan cuman pembasmi iblis yang berani berkeliaran. Era Taisho ini juga penting karena mewakili konflik utama cerita, yaitu benturan antara dunia lama yang penuh dengan kepercayaan dan spiritualitas dengan dunia baru yang rasional dan modern. Dan Demon Slayer ini dengan cerdas pakai latar belakang ini untuk membangun atmosfer unik yang gak ada di anime lain. Bener gak teman-teman? Meskipun gitu, Demon Slayer tetap punya aturannya sendiri nih. Walaupun dipenuhi dengan hal-hal supranatural, semuanya berjalan dengan logika dan batasan yang bikin ceritanya terasa konsisten dan gak asal-asalan. Nih beberapa aturan penting yang udah Minko rangkum ya. Yang pertama, di mana iblis itu takut sama matahari dan ini tuh jadi kunci yang paling penting. Meskipun iblis bisa regenerasi dari luka apapun, dipotong, dibakar, ditusuk, asal nggak kena sinar matahari, mereka tetap bisa selamat. Tapi kalau udah kena sinar matahari, tubuh mereka langsung terbakar dan jadi abu. Ini juga alasan kenapa para iblis tuh cuman bisa muncul di malam hari. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu, kalau iblis itu hanya tercipta dari darah Muzan. Jadi nggak semua orang bisa jadi iblis, cuman Kibutsuji Muzan yang bisa mengubah manusia jadi iblis. Dan itu pun hasilnya nggak selalu sukses. Karena ada manusia yang nggak kuat sehingga begitu dikasih darah Muzan, tubuhnya langsung meledak. Lalu aturan yang ketiga adalah korps pembasmi iblis tuh bekerja dalam bayangan. Jadi kayak semacam organisasi nggak resmi dan nggak diakui pemerintah. Mereka bergerak diam-diam tanpa bantuan negara. Karena itu semua operasi dan pelatihan mereka tuh dijalankan secara rahasia. Lalu aturan yang keempat, karena korps pembasmi iblis ini sudah berupa organisasi, jadi pangkat dan kehormatan tuh bisa diperoleh lewat pertarungan. Kalau misalnya mau naik tingkat, seorang pembasmi iblis harus punya rekam jejak membunuh iblis dalam jumlah tertentu. Dan ini nggak ada jalan pintas, nggak ada perang dalam, semuanya harus lewat pengalaman di medan tempur. Lalu aturan yang kelima adalah untuk iblis Nezuko ini sebuah pengecualian. Karena Nezuko nggak makan manusia, dia diberi keistimewaan oleh korps pembasmi iblis untuk terus hidup dan nggak diburu. Tapi bukan karena itu juga sih, itu karena Tanjiro terus membuktikan kalau adiknya masih punya kemanusiaan dan ini bisa terbukti. Kalau Tanjiro nggak belain adiknya mati-matian, Nezuko pasti udah dianggap musuh dan diburu. Nah, dengan semua aturan-aturan ini, dunia Demon Slayer jadi terasa punya sistem dan logikanya sendiri. Kita jadi bisa percaya bahwa segala sesuatu di sana punya konsekuensi dan nggak ada karakter yang tiba-tiba jadi overpower tanpa sebab. Nah sekarang Minko bakalan bahas tokoh-tokoh utama yang jadi fokus cerita. Mereka bukan cuma keren tapi juga punya alasan kuat kenapa mereka bertarung. Pemeran utamanya tentu aja ada Kamado Tanjiro, seorang kakak yang penuh kasih sayang yang kehilangan hampir seluruh keluarganya karena serangan iblis. Tujuan hidupnya berubah total, yaitu ia ingin menyembuhkan adiknya dan membalas dendam kepada Muzan. Yang bikin Tanjiro istimewa itu adalah kemampuan berempatinya, bahkan ia bisa berempati ke musuh-musuhnya. Lalu ada Kamado Nezuko, yaitu adik Tanjiro yang menjadi iblis, tapi tetap punya sisi manusiawi. Nezuko nggak pernah makan manusia, dan dia punya kekuatan unik kayak mengecilkan tubuh, bisa meregenerasi dengan cepat, dan punya kemampuan seni darah iblis, yaitu berupa api yang bisa membakar darah iblis
iblis lain tapi tidak dengan tubuhnya sendiri. Lalu juga ada Zenitsu Agatsuma, yaitu cowok penakut dan sering ngeluh, tapi pas pingsan dia berubah jadi petarung yang luar biasa dengan teknik kilat. Satu jurus aja udah cukup tuh buat ngalahin lawan kuat, asalkan dia pingsan dulu. Lalu yang keempat ada Inosuke Hashibira, yaitu pembasmi liar yang pakai topeng kepala babi. Gayanya brutal, serampangan, tapi dia punya insting tajam dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Ya, walaupun suka nyolot, dia punya rasa hormat dan rasa setia kawan yang tinggi nih. Keempat karakter ini beda-beda banget nih sifat dan latar belakangnya. Tapi justru itulah yang bikin cerita mereka jadi hidup. Mereka saling melengkapi, dan di tiap pertarungan bukan cuma soal menang, tapi juga soal tumbuh dan belajar bareng. Kalau ngomongin Korps Pembasmi Iblis, organisasi rahasia ini udah berdiri ratusan tahun. Tugas utamanya membunuh iblis dan menjaga keselamatan manusia. Jadi organisasi ini udah punya struktur militer, pangkat, dan pelatihan yang super ketat. Puncaknya ada di Hashira alias para pilar 9 pendekar elit yang jadi garda terdepan Korps Pembasmi. Yang bikin mereka beda dari pembasmi iblis itu sebenarnya apa sih? Nah ini nih yang udah Minkuo rangkum. Jadi para Hashira atau para pilar itu udah membunuh iblis tingkat tinggi dalam jumlah besar dan menguasai teknik pernapasan sampai tingkat maksimal, bahkan mengembangkan gaya unik mereka sendiri. Beberapa di antara mereka juga punya Demon Slayer Mark, yaitu tanda khusus yang nunjukin kalau mereka udah melewati batas kekuatan manusia biasa. Dan para pilar ini bisa ikut rapat strategis dengan pimpinan tertinggi dan punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di organisasi. Jadi kalau pembasmi iblis ibarat pasukan biasa, Hashira itu adalah jenderalnya. Dan jadi Hashira itu bukan soal umur, tapi soal prestasi dan kekuatan. Gak heran sih kalau para iblis pun takut dengar nama mereka. Kekuatan utama datang dari teknik pernapasan atau breathing style. Teknik ini bukan sekedar nafas biasa, tapi cara khusus untuk mengatur aliran oksigen, stamina, dan kekuatan fisik. Ada banyak banget nih jenis gaya pernapasan, yaitu api, air, petir, angin, kabut, ular, serangga, dan sebagainya. Setiap gaya ini punya cabang dan variasinya. Contohnya, gaya pernapasan matahari adalah teknik yang paling tua dan legendaris, juga merupakan asal-usul dari semua teknik pernapasan lainnya. Dengan menguasai teknik ini, seorang pembasmi bisa memperkuat tubuhnya, menambah kecepatan, membuat serangan yang cukup kuat buat menyaingi para iblis. Seperti yang kita tahu ya, para iblis kan bisa beregenerasi walaupun punya luka seperti apapun, tapi kalau para pilar mereka punya teknik ini. Selain itu, ada juga kekuatan tambahan seperti Demon Slayer Mark, yaitu tanda lahir misterius yang muncul ketika seorang pembasmi iblis melewati batas kekuatan fisiknya. Pemilik tanda ini mendapatkan kecepatan, refleks, dan kekuatan luar biasa, tapi dengan resiko umur yang lebih pendek. Dan ternyata bukan cuman para Hashira yang punya Demon Slayer Mark, para iblis juga punya Blood Demon Art, yaitu seni darah iblis. Ini tuh kekuatan unik yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap iblis. Misalnya ada iblis yang bisa menciptakan ilusi, memanipulasi darah, atau mengendalikan benda dengan kekuatan pikiran. Pertarungan di Demon Slayer ini jadi menarik karena bukan cuma adu kuat, tapi juga adu strategi, teknik, dan ketahanan mental. Dan kalau ngomongin para iblis di dunia Demon Slayer, mereka itu adalah makhluk buas pemakan manusia yang punya kekuatan luar biasa. Tapi mereka bukan cuma monster biasa, karena banyak di antara mereka dulunya adalah manusia dengan masa lalu kelam. Kalau teman-teman ingat, biasanya ada cuplikan masa lalu para iblis saat mereka jadi manusia sebelum dibasmi oleh para pembasmi iblis. Dan semua iblis ini tercipta karena satu sosok, yaitu Kibutsuji Muzan. Dia adalah iblis pertama, raja iblis yang terkuat sekaligus sumber dari semua iblis lain. Muzan bisa mengubah manusia jadi iblis dengan cuman menyuntikkan darahnya aja. Sama seperti para Hashira, para iblis juga ada yang terkuat, dan mereka tergabung dalam 12 Kizuki atau pasukan elit iblis yang dibagi menjadi 2, 6 iblis bulan atas dan 6 iblis bulan bawah. Seperti yang kita tahu, 6 bulan atas ini kekuatannya jauh lebih kuat dibanding iblis-iblis lainnya, dan mereka bisa berkontak langsung dengan Muzan. Lalu sebenarnya apa sih ambisi dari raja iblis ini? Muzan punya ambisi untuk bikin iblis yang bisa jalan di siang hari. Caranya gimana? Ya dengan menyuntikkan banyak darah ke manusia. Siapapun yang punya potensi untuk berjalan di siang hari, Muzan pasti bakal langsung ngejar. Selain kejam, Muzan juga paranoid banget nih. Kalau iblis bawahannya gagal, mereka langsung dihabisi dan gak ada ampun sama sekali. Yang bikin menarik, banyak iblis yang kita temui punya kisah tragis. Jadi kadang kita bisa simpati ke mereka walaupun mereka jahat. Dan inilah salah satu kekuatan cerita Demon Slayer, di mana para iblis pun punya masa lalu mereka sendiri dan biasanya pada tragis sih. Lalu cerita Demon Slayer dimulai dari tragedi di mana keluarga
keluarga Tanjiro dibantai dan Nezuko berubah menjadi iblis. Sejak saat itu, Tanjiro bergabung ke Korps Pembasmi Iblis untuk mencari obat untuk adiknya dan membalaskan dendam ke Muzan. Sepanjang perjalanan, Tanjiro ketemu dengan Zenitsu dan Inosuke. Mereka jadi trio yang saling bantu dan tumbuh bareng. Pertarungan mereka nggak cuma fisik, tapi juga mental, karena mereka melawan trauma, rasa takut, dan keputusasaan. Tanjiro dan teman-temannya menghadapi iblis-iblis kuat dari 12 Kizuki, mulai dari Rui, lalu ke distrik hiburan, sampai pertemuan brutal dengan Muzan. Puncaknya adalah pertarungan melawan Muzan yang super intens, di mana semua Hashira terlibat, banyak sekali korban berjatuhan. Dan di akhir cerita, Nezuko akhirnya bisa berubah menjadi manusia lagi. Ceritanya ditutup dengan masa damai dan dengan generasi baru tanpa ancaman iblis. Menurut Minguo, ending Demon Slayer ini lumayan cepat tapi tetap emosional. Banyak karakter yang gugur tapi pengorbanan mereka membawa kedamaian. Muzan kalah, Nezuko sembuh, dan Korps Pembasmi Iblis dibubarkan karena misi mereka sudah selesai. Di epilog cerita, kita bisa lihat keturunan para tokoh Korps Pembasmi Iblis ini hidup di dunia modern dengan teknologi, sekolah, dan kehidupan yang normal. Ini mengesankan bahwa perjuangan nenek moyang mereka di masa lalu tuh nggak sia-sia. Meskipun ada perdebatan soal endingnya, Minguo setuju bahwa Demon Slayer menutup cerita dengan elegan. Nggak perlu banyak twist, cukup kasih harapan dan rasa lega setelah perjalanan panjang penuh darah dan air mata selesai. Jadi itulah dia semesta anime Demon Slayer, dunia yang indah tapi kejam, penuh pertarungan dan pengorbanan, tapi juga ada harapan dan cinta. Apa ya yang bikin anime ini begitu disukai? Kalau kata Minguo sih, kombinasi cerita yang menyentuh, animasi yang luar biasa, musik yang bikin merinding, dan karakter yang gak terlupakan. Bahkan karakter sampingannya pun punya momen keren loh dan latar belakang yang dalam. Kalau teman-teman mau mulai nonton atau baca manganya, ini waktu yang tepat. Dan kalau udah tamat, ya mungkin sekarang saatnya rewatch dan menikmati detail-detail yang mungkin dulu kelewat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minguo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!